Tanya tentang keabsahan ijazah atau hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan seseorang di sebuah kampus atau lembaga pendidikan tinggi, itu tidak membutuhkan legalisasi berupa izin dari institusi apapun, karena dia adalah bagian dari hak konstitusional yang dijamin oleh konstitusi, khususnya hak berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat sebagaimana dijamin di pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, kami menyampaikan kritik dengan adanya statement dari UGM karena yang disampaikan oleh Prof. Olva Amelia tidak lebih hanyalah sekedar repetisi narasi yang sebenarnya sudah berulang kali disampaikan, baik ketika pertama kali Bambang Trimulyono melakukan gugatan perbuatan melawan hukum ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang ketika itu sebenarnya gugatan tidak dilayangkan kepada UGM, namun tanpa dasar apapun tiba-tiba UGM memberikan klarifikasi terkait keabsahan ijazah Saudara Joko Widodo, padahal pada gugatan perbuatan melawan hukum yang dilayangkan oleh Bambang Trimulyono di tahun 2022 yang lalu, dan akhirnya dicabut karena Bambang Trimulyono ditangkap oleh Barreskrim Mabes Polri, itu tidak menarik pihak UGM sebagai tergugat. Saat itu saya ingat betul, karena saya juga salah satu tim kuasa hukumnya, gugatan hanya dilayangkan berkaitan dengan keabsahan ijazah Saudara Joko Widodo SD, SMP, SMA. Karena dasarnya adalah keabsahan Saudara Joko Widodo dalam mengikuti proses Pilpres, karena di dalam ketentuan pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 diatur bahwa syarat untuk menjadi calon presiden atau wakil presiden itu minimal SMA sederajat. Nah, karena pertimbangan itulah saat itu Bambang Trimulyono tidak menarik pihak UGM sebagai tergugat, dan tapi saat itu UGM sudah memberikan klarifikasi yang klarifikasi itu kurang lebih sama dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Olva Amelia beberapa hari yang lalu atau 2 hari yang lalu. Ketiga, kami juga menegaskan bahwa segala narasi yang sifatnya repetisi itu tidak memiliki nilai hukum, tidak memiliki nilai pembuktian. Karena hari ini 3 putra terbaik UGM, baik Dr. Rismona Siolan, Dr. Roy Suryo, dan Dr. Tifauziah Tiasuma sedang berhadapan dengan hukum karena dilaporkan oleh Saudara Joko Widodo. Dan tentu saja statement dari UGM ini justru mengganggu proses penyidikan, seolah-olah ada narasi yang ingin dibangun bahwa ijazah itu tidak bermasalah dan layaklah orang yang dilaporkan oleh Joko Widodo itu untuk dilanjutkan pada proses hukum selanjutnya. Nah, ini yang kami komplain, saya tegas mengecam keras sikap UGM ini yang tidak memberikan klarifikasi sesuai dengan peruntukannya. Semestinya klarifikasi itu resmi disampaikan dalam bentuk berita acara pemeriksaan, yang materi BAP itu boleh saja dikabarkan kepada publik sebagai bagian dari keterlibatan UGM untuk memverifikasi data-data yang ada di internal UGM. Yang keempat, sekali lagi sebenarnya yang dibutuhkan oleh bukan hanya kami, oleh seluruh rakyat Indonesia itu adalah bukti-bukti yang dimiliki UGM untuk ditunjukkan kepada publik. Kenapa? Karena yang dipersoalkan hari ini adalah tiadanya pembuktian. Jadi UGM hanya merepetisi klaim atas keabsahan Saudara Joko Widodo pernah mengenyam pendidikan di UGM dan sampai lulus mendapatkan ijazah sesuai dengan ketentuan yang ada di UGM, itu semuanya tanpa disertai dengan bukti yang ditunjukkan kepada publik. Ini pula yang sebenarnya juga dilakukan oleh pelapor, yakni Saudara Joko Widodo, yang berulang kali mengklaim bahwa ijazahnya itu absah atau ijazahnya asli, tapi tanpa sekalipun menunjukkan bukti itu kepada publik. Sayangnya, pihak-pihak yang sebenarnya tidak berkepentingan dan tidak ingin bukti itu ditunjukkan oleh Saudara Joko Widodo justru ditunjukkan, misalnya kepada wartawan. Padahal yang berkepentingan untuk mengetahui ijazah itu bukan wartawan, tapi masyarakat, dan khususnya klien kami butuh itu untuk mengkonfirmasi hasil penelitiannya agar bisa diperbandingkan kalau memang diklaim bahwa penelitian dari klien kami ini tidak berdasarkan dari sumber yang sama. Padahal kalaupun akhirnya ijazah yang dipegang oleh Saudara Joko Widodo itu adalah tidak jauh beda atau sama dengan objek yang selama ini beredar, yakni berupa ijazah dengan kacamata tertentu, dengan cap yang ada di bawah foto, belakang foto, artinya bagi klien kami, peneliti-peneliti yang saat ini dipersoalkan oleh Polda Metro Jaya oleh laporan Joko Widodo, tak perlu lagi, tak relevan lagi meneliti karena itu objeknya sama, sehingga kesimpulannya pun sama. Kelima, ada sesuatu yang nampaknya UGM ingin buang badan, yakni di poin ke-10-nya menyatakan UGM tidak bertanggung jawab terhadap penggunaan ijazah pasca diserahkan kepada alumni yang memegang ijazah itu, termasuk dalam hal ini yang dipegang oleh Saudara Joko Widodo. Karena itu seolah-olah UGM ingin berlepas diri dari tanggung jawab
bahwa segala hal yang berkaitan dengan penggunaan ijazah, yakni saat maju menjadi calon wali kota, calon gubernur DKI Jakarta, termasuk calon presiden 2 kali, itu tidak dalam tanggung jawab UGM. Sekali lagi kami tegaskan bahwa UGM turut bertanggung jawab. Kenapa? Karena dalam proses pendaftaran tadi, memang penggunaan dokumen itu dilakukan oleh para peserta calon, dalam hal ini pelapor Saudara Joko Widodo, baik untuk calon wali kota Solo, calon gubernur DKI Jakarta, termasuk juga untuk calon presiden. Hanya saja sekali lagi, otoritas penyelenggara pemilihan umum baik KPU atau KPUD itu selalu melakukan verifikasi dan memverifikasinya kepada lembaga penerbit ijazah atau dokumen tadi. Sehingga UGM juga terlibat dalam memberikan verifikasi dari keabsahan. Sehingga tidak bisa UGM mau lari dari tanggung jawab terhadap masalah ini dengan menyatakan bahwa penggunaan ijazah yang sudah dipegang alumni murni tanggung jawab alumni. Sepanjang itu tidak ada kaitannya dengan otoritas UGM, pernyataan ini bisa dibenarkan. Tetapi dalam kasus Saudara Joko Widodo, Universitas Gadjah Mada tidak bisa lepas tangan karena saat mencalonkan sebagai capres, seluruh dokumen itu diverifikasi, dan salah satu metode verifikasi yang dilakukan oleh otoritas penyelenggara pemilu yakni menanyakan keabsahan itu kepada lembaga pendidikan tinggi yang menerbitkan ijazah, dalam hal ini UGM. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.